Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian, dan selamat bertemu kembali pada Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 22 September 2024. Semoga kita senantiasa mampu mengucap syukur atas berkat kasih karunia-Nya yang selalu baru kita rasakan setiap pagi. Sebelum kita memulai aktivitas peribadahan di hari Minggu ini, sejenak kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan untuk itu, mari kita siapkan hati kita dan meminta tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dalam tahta kerajaan-Mu. Bapa yang besar kasih setianya kepada kami umat pilihan-Mu. Terima kasih atas pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dari pembaringan kami dan menikmati hari karunia-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami kembali rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Bapa, agar kami mampu memahami maksud firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada Minggu pagi ini, 22 September 2024, terambil dari kitab Yakobus 4, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikanmu. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang, kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Renungan kita pada Minggu pagi ini diambil judul Mendekatlah kepada Allah. Lan bahasa Toraya, Perekei tu puang. Setiap kita tentu punya kecenderungan berbuat dosa atau dapat jatuh ke dalam perbuatan dosa. Ketidakmampuan kita menolak ragam godaan kehidupan pada akhirnya membuat kita terjerembab dalam kubangan dosa. Namun,
Saat kita sadar bahwa kita telah jatuh ke dalam dosa dan insaf, apa yang harus kita perbuat? Penulis surat Yakobus mengajak kita untuk datang mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah dalam kerendahan, dalam pengakuan dosa, dalam ratap dan tangis penuh sesal. Mengapa kita mesti datang kepadanya? Karena hanya Dia yang sanggup menolong kita melawan kuasa iblis, membersihkan, dan membenarkan kita. Sebab Dialah pembuat hukum dan hakim yang benar dan yang memegang hari esok bagi setiap orang. Allah sangat bersedia mendekat kepada orang-orang yang mencarinya dan berharap pada pertolongannya. Sebaliknya, Dia sangat menentang orang-orang yang angkuh, sombong, dan tidak tahu diri dalam keberdosaannya dan dalam keterbatasannya. Bagi penulis surat Yakobus, mendekat kepada Allah dalam kesadaran diri akan kecemaran hidup justru mendatangkan anugerah, karena Allah menghakimi dan menyelamatkan. Dia berkuasa menyelamatkan dan juga berkuasa membinasakan. Jadi dalam kesadaran akan keberdosaan kita, mestinya kita datang mendekat kepada Allah, bukan justru semakin jauh darinya dengan dalih tidak pantas. Mendekat kepada Allah akan mendatangkan ampunan, pertolongan, dan keselamatan yang membuat kita lega menjalani dan memaknai hidup dalam kerendahan hati serta sikap saling peduli. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga atas firman yang sudah Engkau bentangkan kepada kami melalui renungan pagi ini. Ajar kami untuk senantiasa datang mendekat kepadamu dalam kerendahan, dalam pengakuan dosa, dalam ratap dan tangis penuh sesal. Karena hanya Engkau ya Bapa yang sanggup menolong kami melawan kuasa iblis, sehingga kami dapat dibersihkan dan layak di hadapan-Mu. Hari ini ya Bapa, kami akan memulai aktivitas kami. Secara khusus kami akan mempersiapkan diri kami untuk masuk ke rumah-Mu yang kudus, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, pimpin sertai kami dan naungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melaksanakan hari karunia-Mu ini dalam tuntunan kasih dan pimpinan-Mu. Kami pun mendoakan jemaat-Mu yang belum dapat berkesempatan masuk ke rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan membesarkan nama-Mu karena berbagai kendala. Hadir dan jamahlah mereka ya Bapa yang sedang dalam kelemahan tubuh. Berikan kesembuhan. Bagi yang berduka, hiburkanlah mereka. Dan bagi yang lupa atau lebih mementingkan hal lain, ketuk pintu hati mereka ya Bapa, agar pada kesempatan berikutnya mereka mampu mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang tak berkesudahan bagi mereka yang percaya kepada-Mu. Ampunilah kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Terimalah doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian kita pagi ini. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.